Asal mula Singaraja. Dahulu kala di Pulau Bali, tepatnya di daerah Kelungkung, hiduplah seorang raja yang bergelar Sri Segening. Ia mempunyai istri yang cukup banyak. Istri yang terakhir bernama Nilupase. Nilupase berasal dari daerah Panji. Ia merupakan keturunan Kai Pasek Goblat. Namun malang nasib Nilupase. Sewaktu ia mengandung, ia dibuang secara halus dari istana. Ia dikawinkan dengan Kiai Jalenti Bogol oleh suaminya. Kesedihannya agak berkurang berkat kasih sayang Kiai Jalenti Bogol yang tulus. Setelah tiba waktunya ia melahirkan anak laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama I Gusti Gede Pasekan. Bayi bernama I Gusti Gede Pasekan makin hari makin besar. Setelah dewasa ia mempunyai wibawa besar. Ia di kota Gelgel. Ia sangat dicintai oleh pemuka masyarakat dan oleh masyarakat biasa. Ia juga disayangi oleh Kiai Jalenti Bogol seperti anak kandungnya sendiri. Pada suatu hari ketika ia berusia 20 tahun, Kiai Jalenti Bogol memanggilnya. "Anakku, Kiai Jalenti Bogol, sekarang pergilah engkau ke den bukit di daerah Panji." "Mengapa saya harus pergi ke sana, ayah?" "Anakku, itulah tempat kelahiran ibumu." "Baiklah ayah, saya akan pergi ke sana." Sebelum berangkat, Kiai Jalenti Bogol berkata kepada anaknya, "I Gusti, bawalah 2 senjata bertuah ini, yaitu sebilah keris bernama Ki Baru Semang dan sebatang tombak bernama Ki Tanjung Tutur. Mudah-mudahan engkau akan selamat." "Baik ayah." Dalam perjalanan ini I Gusti Pasekan diiringi pula 40 orang di bawah pimpinan Ki Dumpiung dan Ki Tengah Malam. Tiba-tiba datang makhluk gaib penghuni hutan. Dengan mudah sekali I Gusti Gede Pasekan diangkat ke atas pundak makhluk gaib itu, sehingga ia dapat melihat pemandangan lepas dari laut dan daratan yang terbentang di hadapannya. Ketika ia memandang ke timur dan barat laut, ia melihat pulau yang amat jauh. Sedangkan ketika ia memandang ke arah selatan, pemandangannya dihalangi oleh gunung. Setelah makhluk gaib itu lenyap, didengarnya suatu bisikan, "I Gusti, sesungguhnya daerah yang baru engkau lihat itu akan menjadi daerah kekuasaanmu." I Gusti Gede Pasekan sangat terkejut mendengar suara gaib itu. Namun ia juga merasa senang. Bukankah suara itu adalah pertanda bahwa suatu saat ketika ia akan mendapat kedudukan yang mulia, menjadi penguasa suatu daerah yang cukup luas. Memang untuk mencapai kemuliaan orang harus menempuh berbagai kesukaran terlebih dahulu. Ia menceritakan apa yang didengarnya secara goib itu kepada ibundanya. Ibunya memberi semangat untuk terus melakukan perjalanan. Keesokan harinya, rombongan I Gusti Gede Pasekan melanjutkan perjalanan yang penuh dengan rintangan. Walaupun perjalanan ini sukar dan jauh, akhirnya mereka berhasil juga mencapai tujuan dengan selamat. Pada suatu hari, ketika ia berada di desa ibunya, terjadilah peristiwa yang menggemparkan. Ada sebuah perahu Bugis terdampar di pantai Penimbangan. Pada mulanya, orang Bugis meminta pertolongan nelayan di sana, tetapi mereka tidak berhasil membebaskan perahu yang kandas. Nakoda perahu Bugis sudah putus asa, tetapi tetua kampung nelayan dengan datang mendekatinya. "Tuan berhasil mengangkat perahu kami. Sebagian isi muatan perahu akan kami serahkan kepada Tuan sebagai upahnya." "Kalau itu memang janji Tuan, saya akan mencoba mengangkat perahu yang kandas itu," jawab I Gusti Gede Pasekan. Untuk melepaskan perahu besar yang kandas itu, I Gusti Gede Pasekan mengeluarkan 2 buah senjata pusaka
warisan Kiai Jalenti Bogol. Ia memusatkan perhatiannya. Tak lama kemudian muncullah dua makhluk halus dan dua buah senjata pusaka itu. Dari dua buah pusaka itu, "Tuan, apa yang harus kami kerjakan?" "Bantu aku menyeret perahu yang kandas itu ke laut lepas." "Baik, Tuan." Dengan bantuan dua makhluk halus itu, ia pun berhasil menyeret perahu dengan mudah. Orang lain jelas tak mampu melihat kehadiran si makhluk halus tersebut. Mereka hanya melihat I Gusti Gede Pasukan menggerak-gerakkan tangannya menuju ke arah perahu. Karena senangnya, orang Bugis itu pun menepati janjinya. Di antara hadiah yang diberikan itu terdapat dua buah gong besar. Karena I Gusti sekarang sudah menjadi orang kaya, ia digelari dengan sebutan I Gusti Panji Sakti. Sejak kejadian itu, kekuasaan I Panji Gusti mulai meluas dan menyebar ke mana-mana. Ia pun mulai mendirikan suatu kerajaan baru di daerah Den Bukit. Kira-kira pada pertengahan abad ke-17, ibu kota kerajaan itu disebut orang dengan nama Sukasada. Semakin hari kerajaan itu semakin luas dan berkembang. Lalu didirikannya kerajaan baru. Letaknya agak ke utara dari kota Sukasada. Sebelum dijadikan kota, daerah itu banyak sekali ditumbuhi pohon bulelang. Oleh karena itu, pusat kerajaan itu disebut Bulelang. Bulelang adalah nama pohon yang buahnya sangat digemari oleh burung perkutut. Di pusat kerajaan baru itu didirikan istana megah yang diberi nama Singaraja. Demikianlah asal mula kerajaan Singaraja.